Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Ahmad Riza Al-Hakim, Indah Cahyuni Eka Lestari, dan Amanda Nisaul Mawadah. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang ritme tubuh dan kondisi mental. Terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama ada ritme biologis, yang kedua ritme tidur, 3. Menelusuri dunia mimpi, yang keempat misteri hipnosis, dan yang kelima obat-obatan pengubah kesadaran. Langsung saja mari kita simak penjelasannya. Untuk materi pertama ada ritme biologis. Ritme biologis merupakan sebuah periode relatif dan fluktuasi reguler dalam sistem biologis, atau bisa juga disebut sebagai proses pasang surut dalam hal fungsi filosofis pada makhluk hidup. Ritme biologis dapat memiliki atau bahkan tidak memiliki implikasi psikologis. Ritme ini biasanya sinkron dengan penanda waktu eksternal, namun ada juga yang bersifat endogen. Adapun ritme biologis yang paling sering terjadi setiap 24 jam disebut sebagai ritme sirkadian. Ritme sirkadian ini bisa terjadi pada tumbuh-tumbuhan, hewan, serangga, dan juga manusia. Ritme ini menunjukkan proses adaptasi organisme terhadap banyak perubahan yang terjadi karena rotasi bumi pada porosnya, seperti perubahan cahaya, tekanan udara, dan temperatur. Salah satu ritme sirkadian yang paling dikenal adalah siklus terjaga tidur atau sleep-wake cycle. Sebenarnya, terdapat ratusan ritme sirkadian lainnya yang mempengaruhi fungsi filosofis dan kinerja seseorang. Contohnya, suhu tubuh akan berfluktuasi sebanyak 1 derajat Celcius setiap harinya dan mencapai puncak rata-rata pagi, serta akan mencapai titik rendahnya di pagi hari. Dalam dunia hewan, ritme yang berubah sesuai dengan musim adalah hal yang umum terjadi. Seperti contoh, burung-burung bermigrasi ke selatan pada saat musim gugur dan beruang berhibernasi saat musim dingin. Beberapa ritme musiman dan bulanan juga terjadi pada manusia, di mana testosteron pada pria maupun wanita akan meningkat di musim gugur dan akan menurun pada musim semi. Kemudian, ritme sirkadian diatur oleh jam biologis yang terdapat di dalam nukleus suprakiasmatik atau disebut dengan SGN yang ada di dalam hipotalamus. Jalur-jalur saraf dari reseptor-reseptor khusus yang terletak di belakang mata mengantarkan informasi ke SGN dan memungkinkan SGN merespon perubahan cahaya atau kegelapan sekitar. SGN kemudian mengirimkan pesan yang membuat otak dan tubuh kita beradaptasi dengan perubahan-perubahan ini. Selain itu, juga terdapat jam-jam biologis lain yang terpisah satu sama lain di seluruh tubuh. Tetapi untuk kebanyakan ritme sirkadian, SGN bisa dianggap sebagai pengatur terbaik. SGN mengatur fluktuasi level hormon dan neurotransmitter dan secara bergiliran. Mereka memberikan umpan balik yang memengaruhi fungsi SGN. Selama waktu gelap, sebuah hormon yang diatur oleh SGN, yaitu melatonin, akan disekresikan oleh kelenjar pineal jauh di dalam otak. Melatonin memicu tidur. Misalkan, ketika Anda tidur pada ruangan yang gelap, level melatonin Anda akan meningkat. Kemudian, ketika cahaya mengisi kamar Anda pada waktu pagi hari, maka level melatonin akan menurun. Pada akhirnya, melatonin sepertinya membantu mempertahankan jam biologis dengan siklus terang-gelap. Dalam keadaan normal, ritme-ritme yang diatur oleh SGN biasanya terinkronisasi satu sama lain. Puncak dari setiap ritme mungkin akan terjadi secara bersamaan, tetapi mereka seirama satu sama lain. Kemudian, ketika rutinitas harian Anda berubah, ritme sirkadian akan mungkin tidak sejalan atau mengganggu ritme yang lainnya. Hal ini disebut desinkronisasi internal. Desinkronisasi internal sering terjadi pada mereka yang terbang melewati beberapa zona waktu. Pola tidur dan terjaga biasanya dapat menyesuaikan dengan cepat. Tetapi, siklus suhu tubuh dan hormon biasanya membutuhkan beberapa hari untuk kembali ke kondisi normal. Kelelahan akibat perjalanan ini dapat mempengaruhi tingkat energi, keterampilan mental, dan koordinasi motorik.
Salah satu alasan mengapa penyembuhan desinkronisasi secara sederhana tidak berhasil ditemukan oleh para peneliti adalah karena ritme sirkadian tidak benar-benar teratur. Ritme sirkadian dapat dipengaruhi oleh penyakit, stres, olahraga, obat-obatan, waktu makan, dan berbagai faktor lainnya. Lebih jauh lagi, ritme sirkadian dapat berbeda antara satu individu dengan individu yang lain. Selanjutnya, suasana hati dan ritme jangka panjang. Menurut Ecclesiastes, segala sesuatu ada musimnya dan ada waktu untuk setiap tujuan. Masyarakat umum percaya bahwa suasana hati kita mengikuti ritme yang serupa, khususnya sebagai respon terhadap perubahan musim dan pada wanita terhadap perubahan fase menstruasi. Namun, benarkah demikian? Apakah perubahan musim akan mempengaruhi suasana hati? Berikut, mari kita simak. Para ahli klinis menemukan bahwa beberapa orang merasa depresi setiap kali memasuki musim dingin, masa di mana siang hari berjalan lebih singkat ketimbang malam. Sebuah pola ini dikenal sebagai Seasonal Affective Disorder atau SAD. Kondisi ini cukup jarang terjadi dan secara resmi tidak dianggap sebagai gangguan pada panduan diagnosis terkenal yang digunakan oleh para pekerja klinis. Diketahui bahwa selama bulan-bulan musim dingin, pasien SAD melaporkan perasaan sedih, tidak bersemangat, merasa bosan, dan kebutuhan karbohidrat yang meningkat. Untuk melawan dampak yang diduga disebabkan oleh hari-hari tanpa sinar matahari ini, beberapa dokter dan terapis menggunakan fototerapi untuk menangani para pasien SAD. Pasien diminta untuk di depan cahaya lampu neon yang sangat terang pada waktu-waktu tertentu dalam satu hari, biasanya di pagi hari. Pada beberapa kasus, mereka juga mulai meresepkan antidepresan dan obat-obatan lainnya. SAD dapat terjadi pada orang yang ritme sirkadiannya tidak selaras. Pada dasarnya, mereka mengalami sebentuk jet lag kronis, atau mereka mungkin memiliki beberapa abnormalitas dalam cara mereka memproduksi atau merespons melatonin. Kasus-kasus SAD bisa jadi memiliki dasar biologis, tetapi jika demikian, maka mekanismenya tidak pasti. Ketika orang-orang mengalami rasa bosan dan frustasi di musim dingin, mungkin sekali hal ini disebabkan karena mereka membenci cuaca dingin. Mereka menjadi tidak aktif secara fisik, tidak dapat terlalu sering keluar rumah, atau merasa kesepian saat libur musim dingin. Kemudian, ada kontroversi lain juga muncul mengenai ritme jangka panjang lainnya, yaitu siklus menstruasi pada wanita yang terjadi setiap 28 hari. Banyak wanita yang mengatakan bahwa mereka menjadi lebih mudah marah atau depresi saat pramenstruasi. Mereka seringkali terkejut ketika mengetahui bahwa istilah PMS baru muncul pada tahun 1970-an, tepatnya ketika sekumpulan simptom fisik dan emosional samar seperti kelelahan, sakit kepala, perasaan mudah tersinggung, dan depresi yang terjadi beberapa hari sebelum menstruasi dikategorikan bersama dan dilabeli dengan istilah premenstrual syndrome atau PMS. Cerita mengenai PMS menggambarkan interkoneksi yang erat di antara perubahan fisik dan norma-norma kebudayaan yang membantu menentukan bagaimana simptom-simptom fisik seseorang dilabeli dan diinterpretasikan. Dan mengapa banyak wanita berpikir mereka mengalami PMS? Salah satu kemungkinannya adalah kemungkinan bahwa mereka cenderung menyadari perasaan depresi atau mudah tersinggung ketika suasana hati ini muncul pada periode pramenstruasi, dan mereka cenderung mengabaikannya ketika suasana hati tersebut tidak muncul pada periode pramenstruasi. Atau mungkin mereka memberi label simptom yang terjadi sebelum periode menstruasi sebagai PMS. Misalnya, saya mudah sekali tersinggung dan sering marah-marah, pasti saya sebentar lagi memasuki periode menstruasi, dan mengatribusikan gejala yang sama yang terjadi sesudah atau jauh sebelum menstruasi sebagai hari yang sangat buruk. Pertanyaan yang terpenting adalah, apakah fase-fase siklus menstruasi mempengaruhi kemampuan wanita dalam bekerja, berpikir, belajar, melakukan pembedahan otak, atau menjalankan perusahaan? Dalam laboratorium, beberapa peneliti menemukan bahwa wanita cenderung lebih baik dalam tugas-tugas.
Fase siklus menstruasi tidak berhubungan dengan efisiensi kerja, penyelesaian masalah, peringkat, nilai ujian perguruan tinggi, kreativitas, atau perilaku sehari-hari yang penting. Dalam dunia kerja, pria dan wanita melaporkan tingkat stres, kesejahteraan, dan kemampuan bekerja yang sama. Hal tersebut ternyata tidak ada hubungannya dengan apakah para wanita sedang dalam fase pra-menstruasi, menstruasi, pasca menstruasi, atau tidak menstruasi. Nah, dari pengertian di atas tadi, dapat disimpulkan bahwa tubuh hanya menyediakan tanah liat untuk munculnya simptom atau perasaan tertentu. Proses belajar dan budayalah yang membentuk tanah liat tersebut dengan mengatakan gejala mana yang dianggap penting atau mengkhawatirkan dan mana yang tidak. Terlepas dari apakah kita pria atau wanita, dampak dari sebagian besar perubahan ritme biologis kita tergantung pada bagaimana kita menginterpretasikan dan meresponnya. Ritme tidur. Selama tidur, periode tidur rapid eye movement atau REM muncul silih berganti dengan tidur non REM dalam ritme kira-kira 90 menit. Tidur non REM dibagi menjadi 4 tahap berdasarkan pada pola gelombang otak yang muncul. Pada tidur REM, otak menjadi aktif dan terdapat tanda munculnya rangsangan lainnya. Tetapi kebanyakan otot tubuh tidak mampu digerakkan dan mimpi yang begitu jelas sering dilaporkan terjadi pada tidur REM. Beberapa orang mengalami mimpi saat terjaga. Mereka menganggap mimpi ini sebagai sesuatu yang nyata. Tidur REM yaitu periode tidur yang dicirikan dengan pergerakan mata, hilangnya tekanan otot, dan mimpi yang berkesan nyata. Mimpi saat terjaga yaitu situasi di mana orang terjaga dari tidur REM sebelum fase kelumpuhan yang benar-benar hilang. Mengapa kita tidur? Tidur adalah sesuatu yang penting, tidak hanya untuk mengembalikan keadaan fisik tubuh, tetapi juga untuk fungsi mental yang normal. Banyak orang mendapatkan jumlah tidur dari kurang semestinya. Beberapa menderita insomnia, apnea tidur, narkolepsi, atau gangguan perilaku REM. Tetapi alasan yang paling umum untuk rasa kantuk di siang hari kemungkinan hanya disebabkan oleh kurang tidur. Tidur mungkin juga dibutuhkan untuk konsolidasi ingatan dan kemampuan memecahkan masalah. Manfaat-manfaat ini paling dekat diasosiasikan dengan tidur gelombang. Apnea tidur yaitu gangguan di mana pernafasan terhenti sesaat saat tidur, menyebabkan seseorang tersendak, melenguh, dan terjaga saat. Narkolepsi yaitu gangguan yang meliputi serangan kantuk dan lemas menuju REM yang terjadi pada siang hari secara tiba-tiba dan tidak dapat diprediksi. Gangguan perilaku REM, gangguan di mana paralisis otot yang umumnya selama tidur REM hilang atau tidak utuh, dan orang yang tidur mewujudkan mimpinya dengan tindakan. Konsolidasi, proses-proses di mana ingatan bertahan lama dan stabil. Menelusuri dunia mimpi, yaitu mimpi terkadang disebut sebagai sesuatu yang tidak logis dan salah tempat. Beberapa orang mengatakan mereka pernah mengalami lucid dream. Lucid dream yaitu mimpi di mana si pemimpi sadar bahwa ia bermimpi. Mimpi sebagai usaha mengatasi masalah. Beberapa psikolog percaya bahwa mimpi tidak hanya merefleksikan kecemasan utama kita di saat ini, tetapi juga memberikan kesempatan bagi kita untuk mengatasi isu-isu emosional, terutama pada saat-saat krisis. Mimpi sebagai proses berpikir. Mimpi merupakan modifikasi dari aktivitas kognitif yang terjadi selama kita terjaga. Perbedaannya adalah saat kita tidur, kita terputus dari input sensoris dari dunia luar dan pergerakan tubuh sehingga pikiran kita cenderung menjadi lebih terpencar dan tidak fokus. Mimpi sebagai interpretasi dari aktivitas otak. Teori aktivasi sintetis, yaitu teori yang menyatakan bahwa mimpi adalah hasil dari sintetis kortikal dan interpretasi sinyal neuron yang dipicu oleh aktivitas di otak bagian bawah. Mengevaluasi teori-teori mimpi. Semua teori masa kini mengenai mimpi memiliki beberapa dukungan data dan semuanya memiliki kelemahan. Beberapa psikolog meragukan bahwa orang dapat memecahkan masalah selama tidur.
Teori aktivasi sintetis sepertinya tidak dapat menjelaskan mimpi yang logis dan terbentuk dengan cerita ataupun mimpi di periode tidur non-REM. Misteri hipnosis. Hipnosis adalah prosedur di mana seorang praktisi menyugestikan perubahan sensasi, persepsi, pikiran, perasaan, atau perilaku subjek dan subjek tersebut mengikutinya. Tidak semua orang dapat hipnosis. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Stanford, otak orang yang mudah terhipnotis beda dengan orang yang tidak bisa terhipnotis. Pada orang yang tidak mudah terhipnosis, area otak aktif yang terkait dengan kontrol eksekutif dan perhatian cenderung memiliki aktivitas yang sedikit. Sementara orang yang mudah terhipnosis memiliki area otak aktif yang lebih besar di bagian kontrol eksekutif dan bagian yang berperan dalam memusatkan perhatian. Walaupun hipnosis telah sukses dengan tujuan psikologis dan medis, tetapi masyarakat memiliki miskonsepsi tentang hal yang dilakukan oleh hipnosis. Hal ini dipengaruhi oleh film di layar kaca dan informasi secara kurang tepat. Dalam masyarakat Indonesia, hipnosis telah melekat kepada kejahatan, pemerasan dengan menghilangkan kesadaran. Karakteristik hipnosis. Yang pertama, reaksi hipnosis lebih bergantung pada usaha dan kualitas yang sedang dihipnosis dibandingkan keterampilan penghipnosis. Yang kedua, orang yang terhipnosis tidak dapat melakukan hal yang bertentangan dengan keinginannya. Yang ketiga, tindakan yang dilakukan di bawah pengaruh hipnosis juga dapat dilakukan oleh orang yang termotivasi tanpa harus menggunakan hipnosis. Yang keempat, hipnosis tidak meningkatkan akurasi ingatan. Yang kelima, hipnosis tidak menghasilkan pengulangan kejadian di masa lalu. Yang keenam, sugesti hipnosis telah digunakan secara efektif untuk tujuan psikologis dan medis. Teori mengenai hipnosis. Yang pertama, teori disosiasi. Pendekatan ini beranggapan bahwa hipnosis melibatkan disosiasi. Dalam versi ini, kesadaran terpisah antara bagian yang sedang dihipnosis dengan bagian pengamat yang tersembunyi. Dalam versi lainnya, yang terpisah sistem kontrol eksekutif dalam otak dengan bagian lainnya yang bertanggung jawab atas aktivitas berpikir dan berperilaku. Yang kedua, teori sosiokognitif. Pendekatan ini menganggap hipnosis sebagai produk dari proses sosial dan kognitif yang normal, di mana ekspektasi dan kepercayaan orang yang dihipnotis disatukan oleh keinginan menurut sugesti penghipnotis. Hipnosis merupakan bentuk dari permainan peran. Perannya yang begitu meyakinkan sehingga orang yang terhipnosis menginterpretasikannya sebagai kenyataan. Teori ini dapat menjelaskan masa kini dan masa lalu orang yang terhipnosis. Untuk bab selanjutnya, obat-obatan pengaruh kesadaran. Menggolongkan obat-obatan. Yang pertama, psikoaktiva. Obat-obatan yang mampu mempengaruhi persepsi, suasana hati, kognisi, atau perilaku. Yang kedua, stimulan. Obat-obatan yang dapat mempercepat aktivitas pada sistem saraf pusat. Yang ketiga, depresan. Obat-obat yang memperlambat aktivitas pada sistem saraf pusat. Yang keempat, opiat. Obat-obatan yang diambil dari bunga opium yang meredakan nyeri dan umumnya menyebabkan euforia. Yang kelima, psikedelis. Obat-obatan mengubah kesadaran yang menyebabkan halusinasi, mengubah proses berpikir, atau mengacaukan persepsi normal mengenai waktu dan ruang. Fisiologi dari pengaruh obat. Ketika digunakan dengan sering dan berdosis tinggi, dapat merusak sistem syaraf di otak dan mengganggu kemampuan belajar dan ingatan. Toleransi, peningkatan kekebalan dengan obat seiring penggunaannya secara terus-menerus. Withdrawal,
simptom fisik dan psikologis yang terjadi ketika seseorang ketergantungan pada obat dan berhenti menggunakannya. Obat seperti alkohol dan marijuana juga memiliki manfaat medis ketika digunakan dengan dosis sedang. Psikologi dari pengaruh obat. Reaksi terhadap obat-obatan psikoaktiva tidak hanya dipengaruhi oleh senyawa kimia yang terkandung, tetapi juga pengaruh pengalaman obat sebelumnya, karakteristik individu, latar belakang lingkungan, dan stat mental harapan seseorang, juga alasan mengkonsumsi obat tersebut. Ekspektasi menjadi pengaruh yang lebih kuat dibandingkan obat itu sendiri. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok kami materi tentang ritme tubuh dan kondisi mental. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.